Maba Gen Z banyak yang nggak tahu sopan santun. Masa lewat senior nggak ada hormat-hormatnya? Siap. Dari video-video konten gue yang ngebahas ospek baru-baru ini, mulai banyak senior-senior yang juga ikut komentar. Ada beberapa yang belain ospeknya, ada beberapa yang setuju sama gue. Tapi ada beberapa komen yang nyelip-nyelip itu minta gue ngebahas tentang kesopan santunan maba Gen Z di zaman now. Oh my god, cringe. Emang separah apa sih maba Gen Z? Kenapa nggak ada hormat-hormatnya sama senior? Apakah memang Gen Z ini adalah generasi yang paling nggak bener dari segala macam generasi yang ada di seluruh dunia? Teno Bening mempersembahkan Ospek dan maba, dua hal yang gak bisa dipisahkan kalau gue lagi ngebahas konten-konten bukan sekolah mengenai penerimaan baru mahasiswa. Buat kalian yang belum nonton, gue udah bikin videonya di sini ya. Gue ngebahas tentang bagaimana gue gak setuju sama video ospek yang makin kesini makin bikin gue gak ketemu gitu maksudnya apa. Apalagi sampai diwajibin, apalagi sampai ada syarat-syaratnya mesti ini, mesti pakai frame ini, mesti ada hashtag ini, mesti tag ini, mesti mention ini, mesti... Udah kayak brand deal, tau gak lo? Gini oknum ya, oknum. Lagi-lagi oknum. Gak semua kampus kayak gini ya. Tapi ya gak tahu yang mana lah ya. Lu kalau pernah kerja ya ke konten kreator, terus ke agency dan brand gitu. Tuh kayak, ya kayak gitu konsepnya gitu. Apakah emang mereka semua pengen jadi konten kreator atau gimana? Itu kampus jurusan konten kreator ya. Harusnya saya jadi dosen di sana, bagaimana sih? Tapi intinya di video tersebut gue menemukan beberapa komen yang cukup ya boleh lah ini untuk kita jadikan konten gitu. Karena menurut gue pembahasannya akan sangat-sangat jauh menarik. Beberapa komentarnya adalah, gue setuju no tentang semua konten lu yang keras banget menyorakan penghentian ospek yang merugikan maba. Tapi lu balance dong, bikin dong konten tentang maba yang makin kesini makin gak ada sopan-sopannya sama senior. Gimana senior? Sudah mulai panas sepertinya ya, karena status quo Anda diguncang gitu dan Anda khawatir maba menemukan kebenarannya gitu ya. Ini seniornya oknum ya, gue bilang oknum. Pertama, seakan-akan lu mau bilang kalau gue nggak balance jadi gue gagal gitu, gue salah gitu. Ya enggak anjir, ya nggak ada hubungannya. Ospek ya tetap ada yang merugikan ya, ada juga yang nggak merugikan, yang bener gitu, yang nggak aneh-aneh, ada yang merugikan. Dan gue mengkritisi yang merugikan. Ketika gue nggak ngebahas mabaknya yang juga kurang ajar gitu, sehingga membuat senior-senior yang kuat, tegar, dan mentalnya udah nggak SMA itu jadi merasa dirugikan dan jadi korban gitu. Nggak ada hubungannya. Menuntut gue karena gue nggak ngebuat konten itu, nggak membuat konten gue yang sebelumnya jadi kayak luntur, gagal, gugur gitu aja gitu. Kebenarannya masih bisa lu petik. Ini konteks yang berbeda. Maba yang katanya udah gak ada sopan-sopannya gitu. Gen Z yang katanya udah gak punya sopan santun gitu. Tapi let me entertain you lah, karena gue melihat potensi konten yang menurut gue oke nih untuk ngebahas komenan-komenan senior-senior yang kayak gini. Pertama, gue setuju ya. Bukan gue setuju Gen Z is the worst gen ya, enggak. Gue setuju bahwa ada semacam tendensi bahwa orang-orang itu punya ketidaksopanan, ketidakpunyaan kepekaan terhadap sekitarnya untuk berperilaku gitu. Gue juga kadang-kadang merasa ada seseorang yang menurut gue tuh nggak sopan gitu. Tapi ya gue sih lebih kepada ya udahlah selama gue nggak dirugin, cuman kayak apaan sih aneh banget lu nggak sopan gitu. Itu perspektif gue terhadap sopan santun. Jadi gue bingung nih nggak sopannya kayak gimana. Coba lu kasih contoh example bagaimana sih maba yang nggak sopan. Akhirnya gue nemu komen lain nih yang gue sebut di awal video. Maba Gen Z banyak yang nggak tahu sopan santun, masa lewat senior nggak ada hormat-hormatnya. Nah ini kata sopan sama hormat di sini yang menurut gue tuh apa ya, luas banget definisinya. Sekarang kalau gue bilang lu pada kok nggak hormatin gue, kira-kira apa yang gue maksud dengan nggak menghormati gue? Nah ini kata luas banget kan interpretasinya. Lu nggak subscribe bisa gue bilang nggak respect, lu nggak nonton sampai habis gue bisa bilang nggak respect, lu nggak pencet like bisa gue bilang nggak respect. Dan berarti bener dong masuk ke kalimat bahwa lu pada nggak menghormati gue. Tapi is it a big trouble? Is it a big problem? I don't think so. Jadi definisi terhadap hormat dan sopannya ini yang mesti ditekenin banget. Sikap seperti apa yang memang definisinya itu nggak sopan dan nggak hormat. Kayak gue tuh kesel kayak orang bilang lu tuh nggak menghargai kita gitu. Iya berapa? Kalau gue mau bodoh dan tidak berusaha untuk interpretasi lebih waras, gue akan bilang setolol itu kan. Kayak gue akan berperilaku se-weird itu kan untuk bilang berapa gitu. Ya gue paham gitu, ada sesuatu yang tidak sesuai sama custom gitu atau ekspektasi lo gitu. Tapi ya utarain aja gitu. Nggak menghargai itu gimana? Oh maksudnya kalau lu mau menghargai, menghormati dan sopan sama senior tuh setiap lihat dia tuh harus nundukin pala kak gitu, atau manggil dengan sebutan gitu kan, Bang Gantong gitu kan, atau Mbak Cantik gitu, baru dianggap sopan, menghargai dan menghormati gitu. Atau mesti permisi gitu, atau mesti siap gitu, atau mesti Shinzo Sasageo. Ya nggak tahu.
ya lu yang kasih tahu gue gitu definisinya tuh yang seperti apa sih menghormati senior, karena menurut gue lama-lama jadi jengkel gitu. Tapi mungkin karena ini ya guanya gitu, gue sebagai senior di kampus gue nggak peduli sama junior. Gue nggak urus, gue nggak mau ngurus maba gitu. Kayak ya beberapa kali akhirnya ada kegiatan yang mesti gue ikutin ya selama jejak langkah gue di kampus gitu untuk ngurusin maba. Tapi in a way kalau boleh milih ya gue nggak mau ngurus maba. Gue sibuk gue kuliah sambil kerja. Jadi ketika ada maba gitu papasan sama gue di lorong atau di mana gitu dan dia tidak melakukan stay clean and sound depan gue nggak peduli gitu ya. Atau sopan lainnya manggil gue Kak, Bung, Mas, Om, Bang. Om kenapa manggil gue Om? Gue gak apa-apa, gue kayak gak masalah. Apalagi sampai mesti kasih gue cindera mata, bingkisan dan lain-lain ya. Serius deh, apakah ini gue aja atau kalian juga gitu? Gue hormat itu gak kayak gitu in my opinion. Kayak ya udah gitu, I mind my own business, you mind your own business. Selama lu gak ngerugiin gue ya udah. Tapi ini adalah tips buat gue ya para maba ya. Ini buat apa ya, survival skill aja gitu loh. Kayak daripada lu nanti di jutekin atau dipermasalahin atau disinisin satu angkatan atau gimana, atau nanti jadi ya lu tau lah ada beberapa senior-senior lu yang demen banget gitu untuk nyari target gitu kan. Ya play along aja gitu. Gue rasa lu nggak cost your dignity or something deh untuk follow the rule of the custom yang kayak cuman nyapa atau gimana. Gue rasa itu masih ya udahlah. Ngerti gak sih? Ini gue coba untuk being ngasih tips lu untuk survive gitu ya, bukan ngasih tips lu untuk jadi bener. Kalau menurut gue bener sih ya kayak gitu nggak usah gitu. Tapi kalau mau survive ya lakuin. Ngerti kan? Paham kan maksud gue? Karena ya gue nggak bisa ngelindungin lu lindungin diri lu sendiri. Tapi kalau yang sampai aneh-aneh gitu, sampai kalau lu harus melakukan sikap sempurna depan dia dan lain-lain, yang dimana itu lu kampus reguler gitu, kampus biasa, ya buat gue udah mulai aneh sih. Tapi gue nggak mau terlihat jadi kayak orang yang selalu belain maba gitu, selalu pengen deketin maba lu ya, belain maba mulu. Kagak anjir, ngapain gue deketin maba? Gue dulu pacaran sama maba gak ya? Tapi gue juga pengen mention sebuah hal yang memang gue temukan dalam hidup gue, yang ya sebenarnya ini hal yang bakal merugikan lu sih para maba, yaitu adalah, tapi pernah gak kalian dicat P sama maba? Nah ini menurut gue ini gak sopan, yang emang bener-bener gue juga setuju gak sopan gitu. Lu gue gak tahu di culture lu atau di tradisi lu atau di kampung halaman lu gitu, untuk ngecat P seseorang yang gak dikenal tuh sebuah hal yang oke aja gitu. Secara customnya ya, secara biasanya di kampus-kampus ya, gue nggak tahu di kampus yang lain ya, tapi menurut gue ya setidaknya di kampus-kampus yang pernah gue kunjungi gitu, kayaknya nggak banget ya untuk lu ngecat senior P gitu. Ya lu juga nggak harus menyebutkan semua title dia gitu. Yang terhormat senior jurusan ini, tercinta, tersayang, tergaul, terkeren, dan juga lebay juga gitu. Ngerti nggak sih yang selama ini gue omongin gitu loh? Ya udah yang wajar-wajar aja gitu, nggak lebay, terlalu sopan banget dan nggak terlalu kurang ajar banget. Gue juga nggak setuju maba untuk bersikap kurang ajar dan seenak jidat gitu, atau datang-datang gitu kan, maba senior gitu ya itu lu wajar dikeluarin saat itu juga gitu. Ngapain lu kayak gitu? Solusinya menurut gua adalah ya komunikasi. Ini lu mau komunikasi lancar apa enggak antara maba dan senior? Kalau misalnya lu senior, lu ketemu maba yang bersikap kurang sopan, misalnya datang-datang langkahnya gede terus nendang-nendang tembok gitu, ya lu tegur, woi, gue gak tahu lu dari mana, tapi di tempat seperti ini lu jangan nendang-nendang tembok ya, bikin kotor temboknya gitu, ntar temboknya juga rusak, nanti lu kenapa-napa gitu. Ya nasehatin aja baik-baik gitu. Atau ada maba cat PPP gitu, lu nasehatin, halo maba ya, kalau ngecat senior jangan kayak gini ya, gak sopan dan lain-lain gitu. Gak usah jadi lu lebayin balik gitu kan, kamu ngecat senior harus dengan yang terhormat dan lain-lain juga gitu. Wajib 32 emoji harus ada gitu di chat lu gitu kan, ngapain gitu. Ya dari lu pada maba juga, dibilangin kayak gini masih oke lah gue ikutin gitu. Tapi kalau sampai manggil your highness dan lain-lain, kayaknya nggak ada gitu. It's all about lu mau komunikasiin apa enggak gitu. Terus kalau lu pada dengerin saran gua tadi, terus senior-senior bilang ya harusnya maba sadar sendiri dong. Nah itu tujuan ospek. Lu sebagai senior yang harusnya ngospek ngasih tahu yang kayak gitu-gitu, bukan malah yang kayak gini-gini dicuekin dan akhirnya lu kesel sendiri gitu kan. Kacau kan, semua jadi serba kemana-mana kan. Padahal ya di ospek tujuannya biar mereka bisa ngerti gitu, how was the custom here, apa yang emang sebenarnya mesti dilakuin gitu loh. Orang nggak custom tuh untuk pakai name tag segede gaban kemana-mana untuk memperkenalkan diri. Enggak, tuh orang-orang biasa aja, ya berarti nggak usah gitu. Harusnya lu fokus jelasin tentang, bro, ntar kalau ngecat senior tuh jangan PPP, malah ngejelasin tata krama atau sopan santun yang sebenarnya nggak dipakai gitu. Cuma dipakai buat apa? Buat kerja? Dan untuk clear things up ya, gue bukan berarti orang yang nggak tahu sopan santun gitu dan nggak peduli sama sopan santun. Apa sih bahasa Inggrisnya, gue lupa tuh peribahasa tuh. When in Rome, do what Rome do, nggak sih? Iya nggak sih gitu? Maaf ya kalau salah ya. Tapi poinnya adalah ya gue juga tahu tempat gitu. Misalnya kayak di daerah-daerah di Jawa gitu kan, kayak gue tuh tahu gitu agak sangat jauh lebih baik ketika kita lewat ke gang-gang rumah-rumah gitu, ada orang tua yang lagi nongkrong di depan, kita kayak gini gitu loh, terus
apa sih bahasa Jawanya ya gitulah gitu. Ya gue lakuin aja kayak ya begitu aja gitu, kayak sopan aja gitu kan. Atau kayak waktu gue di Jepang gitu, nggak boleh teleponan di kereta, nggak boleh pakai ringtone dan lain-lain di kereta gitu, nggak boleh foto-foto rekam-rekam teriak-teriak dalam kereta gitu ya. Gue lakuin aja. Ngerti nggak sih? Sopan santun atau sesuatu yang emang wajar ya pasti gue ikutin gitu. Apalagi memang manfaatnya kerasa gitu, dan ya kayak nggak merepotkan gue banget gitu, nggak merasa aneh gitu. Kalau nggak salah di Thailand juga ya, waktu itu tuh ada kayak momen dimana lu tuh mesti berhenti beraktivitas di jam berapa gitu untuk hormat ke kerajaan gitu ya. Gue juga ya udahlah berhentiin aktivitas gue gitu. Cuman gue yang nggak sampai nyanyi karena gue nggak tahu dan nggak hafal nyanyiannya. It's all about common sense gak sih? Ya nggak sih? It's all about common sense. And again, jangan sampai salah tangkap omongan gue ekstrem jadi gak sopan banget atau ekstrem jadi harus sopan banget ke senior. It's all about komunikasiin dan jelasin gitu dan sepakati bersama gitu. Ya harusnya ospek kayak gini kan, ngajarin gitu. Bukan bikin video perkenalan. Semoga maksud gue ditangkap sama senior dan junior. Semoga lu pada paham juga gitu dan berpikirnya udah mulai jadi kayak mahasiswa gitu, nggak cuma jadi kayak senior. Dan lagi-lagi kalau ada kesalahan pasti itu oknum itu oknum di kampus, oknum mana, dan senior oknum mana lah. Kalian ada pengalaman disuruh sopan santun aneh gak sama senior? Komen di bawah. Dan senior, ini kesempatan lu juga untuk kasih tahu seberapa nggak sopannya junior lu atau maba lu gitu di kampus gitu. Biar gue juga bisa bahas nanti di konten-konten berikutnya. Mungkin kalau lagi mood dan kalau masuk nih bisa jadi ide nih. Dan kalau tidak malas tentunya silakan juga boleh ayo so-called balancing di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama konten pembahasan kayak gini, jangan lupa support gue dengan klik tombol subscribe di bawah. Tujuan dari konten ini tentu maksudnya adalah untuk membuat pendidikan di Indonesia menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi semoga kalian bisa nangkep maksudnya dengan baik. Kalau ada salah, kalau ada keliru, kalau ada yang mau ditambahin, silakan koreksi gue di kolom komentar di bawah. Dan ya, sekian Bukan Sekolah untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.